Balik lagi bareng gua Arya. Dan Anti. Dan karena masih masa-masa setelah Lebaran ya, film di bioskop masih diisi oleh film-film Lebaran. Dan film Lebaran udah direview semua. Dan minggu ini juga ada film baru sih, film dari luar ya, impor. Udah direview kemarin satu, Minecraft sama Rashid ya. Kita kebagian nge-review film yang judulnya adalah The Amatir. Iya, ini adalah salah satu film yang ya mungkin nggak begitu kedengeran ya gaungnya, tapi waktu trailernya nongol aku cukup tertarik. Tungguin sih. Iya, benar-benar aku juga. Karena ini kan diperaninya juga sama Rami Malek. Yes. Perannya itu ngingetin aku ke series yang aku suka juga dulu. Aku nonton seriesnya dia, judulnya Mr. Robot. Oh iya. Yang dia jadi hacker. Iya. Nah di sini tuh mirip-mirip gitulah. Iya. Karena di sini ceritanya si Rami Malek ini namanya siapa ya? Aku lupa. Charlie Heller. Charlie Heller ya. Seorang pemecah kode gitu ya di CIA kalau nggak salah ya kan. Itu tuh ngingetin aku banget sama Mr. Robot tuh, dia hacker kayak gitu, jadi kayak introvert, diem gitu ya di depan komputer berkutat. Sama nggak tapi karakternya? Maksudnya kayak gerak-geriknya gitu sama nggak? Nanti pas udah pertengahan film mulai mirip. Tapi di awal-awal kan dilihatin dia emang geek tapi punya kehidupan gitu kan. Kayak dia punya istri gitu kan. Jadi kayak masih kelihatan ini agak manusia lah. Ceritanya berjalan ketika istrinya meninggal karena serangan teroris. Terus si Charlie ini marah. Kita harusnya bisa gitu kan nangkep, tapi kata atasannya ribet lah gitu ya. Ini kan katanya kita harus tahu di atasnya, nggak mau ngambil yang ece-ecenya. Jadi ribet lah, itu nggak ada urusannya sama gue kata dia. Orang emang suka kayak gitu sih. Iya sih. Birokrasi itu emang kayak gitu guys, menyebalkan. Jadi dari situ si Charlie ini berpikir ya udah gue kejar sendiri gitu ya dengan cara dia sendiri. Betul. Tapi masalahnya kan dia bukan James Bond. Iya, masalahnya kan dia nggak bisa berantem. Masa mau ngelawan perampok bersenjata? Iya, benar. Gimana caranya gitu? Bagus sih itu karena dilihatin di sini emang Charlie itu sekaku itu gitu. Jadi kelihatan sih di sini Rami Malek aktingnya menarik karena dia kelihatan emang kayak ya udah kikuk aja gitu. Iya, disuruh nembak aja. Bingung gitu. Keluar mulu. Iya, tapi emang cocok sih pemilihan Rami Malek karena mukanya gigik dan itu dia rekam jejaknya pernah main Mr. Robot yang hacker yang kayak gitu juga. Di satu titik juga filmnya ngingetin aku ke Jason Bourne ya. Iya. Asli, ini tuh kayak Jason Bourne ketemu Mr. Robot gitu. Jason Bourne bedanya kan dia jago banget gitu ya. Kalau ini si Charlie ini emang nggak bisa, dia cuma ngandelin peralatan, tools, otaknya gitu kan, sama Intel. Ada temennya nanti ya yang ngebantuin dia juga. Itu ada satu momen di situ ya, itu ngingetin banget aku Jason Bourne sih, yang pas dia berusaha kabur gitu ya. Ini kemana dikasih tahu kan, lu keluar ke kiri. Nah itu tuh Jason Bourne banget. Kalau Jason Bourne kan dia jago ya. Jago ino. Kalau di sini tuh dibikin ya itu kayak manusia normal. Jadi manusia normal itu ya nggak bisa semuanya nggak sih? Jadi lu pinter sesuatu tapi lu nggak bisa juga di hal lain. Makanya kan Henderson ngomong. Iya benar. Gimana pun ngelatih lu ya nggak bakal bisa. Betul. Sama kayak gue belajar kode-kode gitu juga nggak bakal bisa. Jadi semua punya porsi masing-masing kayak gitu. Betul, jadi di sini tuh kayak masih oke lah. Maksudnya dia jago banget nemuin kayak dari suara, dari apa, mecahin segala rupa. Tapi ketika dia mau buka pintu nggak bisa karena pintunya bukan maksudnya pintunya pintu manual ya, bukan pintu yang pakai kode-kode gitu. Jadi dia kayak yaudah lihat YouTube dulu ya. Jadi kayak bener. Normal gitu. Bahkan aku kayak sering lihat orang gitu buka pintu dengan cara yang kayak gitu tuh kayak kok kayak gampang sih, kok semua orang bisa sih. Akhirnya di sini ada juga karakter orang yang buka pintu dan dia nggak bisa dan dia nonton di YouTube. Yang paling aku suka sih pas dia nyari lokasi ini musuhnya. Wah itu mantep banget sih. Yang cuman bermodalkan foto. Lagi gini doang, terus dilihat belakangnya ini kebun anggurnya, jaraknya misah. Jadi ini kayaknya di daerah yang tropis atau apa gitu. Ini mataharinya dari sini. Terus itu ngelihat desain gerejanya kayaknya Spanyol gitu, anjir gila. Terus ini pantulan pacar itu bagus. Itu mantep sih, tapi itu bener loh, itu skill yang ada loh. Aku lupa gitu istilahnya. Jadi kayak dia tuh bisa tahu itu di mana karena ngelihat environmentnya. Aku pernah lihat di YouTube emang ada orangnya yang jago-jago seperti kayak gitu. ini. Dia bahkan cuma ngelihat kayak dari Google Maps atau orang ngasih random gitu gambar, dia bisa nyari itu di Google Maps ini tuh di mana gitu. Jadi kayak emang itu skill yang ada sih gitu. Jadi keren gitu ngeliatin kayak gitu. Jangan kalau kita suka review di luar kan suka ada tuh yang ngomong itu mah ini ya kita cluenya terlalu banyak gitu. Tapi kan ini dia kayak nyari di suatu tempat antah berantah outdoor gitu, di mana
bisa nemu loh anjir. Berarti kita nanti reviewnya di belakang tembok putih aja. Dan aku suka gimana dia diliatin kayak orang biasanya itu waktu kayak ngeledakin orang gitu ya. Biasanya kalau di film-film action kan kalau ada ledakan di belakang jalan aja gitu karakternya. Kalau ini kan meledak dia langsung takut gitu. Apa Satria Baja Hitam atau kamu meledak Gitu kan sambil orang di film-film kan gitu ada ledakan Cool ya? orang itu cool Cool, gitu. Kali ini ya. enggak gitu. Jadi konsisten karakternya dari awal sampai akhir itu. beberapa ide eksekusinya juga menarik sih. Ya betul betul. Di sini kan dia kan mau balas dendam kan. Nah ada di trailer juga kan, itu juga salah satu yang bikin wah mantep gini gitu kan. Kalau di trailer kan dia jatuh gitu kan dari Kolam renang. ya itu juga dia kan kolam renangnya di research dulu kan. Iya, Kayak jadi ini semuanya ketebalannya cari segini, tahu. setinggi ini, dia bisa gini itu mantap sih, nggak asal kayak ngebom doang. Sama yang pertama sih itu juga Ya, menarik banget sih. ya yang dia punya alergi. Iya. Wah, Cuman gara-gara gila sih. dia moto kalender doang. Iya. Terus dia Mantap langsung sih. nyari gitu ya, Iya. itu aku suka sih beberapa idenya tuh kayak baru. Targetnya itu ada 4 orang gitu ya. Pas yang ketiga keempat sih lebih ke kayak ya buat nutup ceritanya aja sih gitu. Iya. Jadi kayak kurang diliatin sedetail itu juga gitu ya. Iya benar. Mungkin karena film ini juga emang agak lambat gitu ya di awal. Dan ya itu dia, kalau kalian berharap ini adalah film spionase yang dar-der-dor mah enggak sih. Ini benar-benar slow banget sih kalau kata aku, slow burn lah. Jadi di satu titik ada kayak oke, kayak gini terus agak kalem gitu adegannya tiba-tiba ada Anderson berantem. Wah, aku langsung akhirnya setelah setengah film ya itu ya. Iya, iya, benar. Nah, akhirnya ada adegan seperti ini yang bikin Iya, kita langsung betul. gitu. Itu aku langsung berubah loh. Tadinya kayak udah mulai datar gitu. Terus aku juga bertanya-tanya sih, kok nggak ada polisi gitu. Kan kayak yang pertama itu yang di klinik alergi itu kan Iya, ya heboh banget ya. Secara dia kan kayak penyeludup gitu loh, masuk pakai baju iya. baju dokter kayak gitu. Terus dia kejar-kejaran di luar sampai terjadi sesuatu tuh di jalanan. Terus dia lari, orang-orang lihat gitu kan. Iya, Terus iya. dia nyolong handphonenya ya kalau nggak salah. Itu jadi kayak, tidak ada polisi Ya guys. saking cepatnya kali kalau kata aku. Ah, Dan iya itu kali momennya ya. kayak emang Besoknya cepet banget gitu. gitu kan. Dan emang berpindah. Ya itu sih aku masih maklum sih ya. Kita tahu kali sama bosnya udah ditutupi atau gimana Tapi gitu kan yang pertama belum dikejar sama CIA, dia kan masih ini sendiri kan. Iya, tapi kan udah tahu pas udah ada korban langsung kan ada laporannya. Ini siapa yang mati di sana gitu kan. Jadi Iya. kayak ya udah. Ini juga ya ada adegan yang kata dia tuh nggak mau ikut sama istrinya gara-gara saya mau melakukan sesuatu hal di kantor. Iya. Terus dia kan chatting tuh sama si Widow ya. Itu kan udah kayak lama banget kan, kayak sepertinya gitu kalau Iya. aku nangkepnya. Jadi kayak tebak-tebakan lo di mana gini-gini gitu. Sampai akhirnya suatu titik di saat yang tepat, kenapa tiba-tiba dikasih tahu lo ada di tempat yang gue pikirin nggak? Gini, kenapa lo di sini? Enggak, tapi gue mau ke sana. Terus udah aja langsung yang dikasih Iya. tahu. Itu kayak kenapa? Iya. Apa yang membuat dia kayak gitu? Benar-benar kayak ada kelewat ya informasinya dikit. Tapi pas dia udah ketemu terus si temennya itu bilang, iya gue tahu istri lu dibunuh, mungkin udah ngerti juga kali ya Mau kenapa dia nanya kayak gitu Oh. kali. Jadi kayak ya namanya juga intel agen ya, semuanya terjadi begitu saja kita nggak tahu informasinya lewat mana aja gitu. Iya sih. Cuman kayak Saking rahasianya gitu. iya, kayak ini kenapa langsung dikasih tahu? Padahal selama ini kayak udah lama Iya. gitu dan nggak ketahuan gitu. Terus tiba-tiba dia langsung, iya, gue di sini, gue mau ke sana. Oh ya udah, akhirnya dibantu gitu. Bener ternyata di Turki tebakan Iya, pertamanya, di gila. Istanbul. Terus ada juga yang menarik di rumahnya Widow itu. Kan pas dia masuk rumahnya ada ayam. Ini adalah alarm yang paling Iya, benar. bagus dari semua alarm gitu. Berarti kan kita tinggal nunggu dong kapan itu. Tapi pas adegan yang itu kayak nggak make sense karena masih jauh tapi ayamnya udah bunyi. Tapi kayaknya masih di mana gitu. Terus baru jalan lagi ke rumah. Ya, Wow, ya. Mungkin emang kayak gitu kali sifat ayam, kamu nggak tahu ya. Ayo. enggak. Ayam Ya, kan kita harusnya nggak kalau tahu udah juga. deket kan kayak dia baru datang tuh. Kan Ya, dia baru ya. datang tuh masuk mau buka kunci terus dia Ya. gitu. Nah itu kita diliatin CCTV-nya yang dari jauh kali. Mungkin kan disergamnya dari berbagai arah. Nah kalau kayak gitu udah ini dong, udah kesergap dong, orang dia aja pakai sepatu dulu kayak lewat sini gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya ketahuan juga sih, tapi Iya. maksudnya ayam itu kalau udah diomongin gitu aku tuh pasti langsung nungguin gitu. Kalau dia ngomong mungkin aku ya udah lah ya. Jadi secara ini kan pinter kan. Jadi dia tuh beberapa kali mengecoh Iya betul. agen CIA yang lagi nyari dia gitu loh. Aku sempat deg-degan juga tuh pas yang Iya. kata ketahuan gitu. Jadi Iya, kayak betul. oh ternyata Itu itu semua adalah trik dia gitu. Jadi seru bagian-bagian bagian-bagian kucing-kucingan kayak gitu, ya ya seru selalu sih. seru sih kayak gitu. Dia mau ketemuan sama Widow itu, dia SMS
terus ke situ bukan itu katanya, dia tuh lewat. Yuk kamu belanja, terus nanti kita ketemu di sini gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu sih seru sih kalau nonton kayak gini tuh. Kalau menurut kamu eksekusi ketiga dan keempat gimana? Pilihan dia adalah untuk tidak membunuh kan, ya itu bagus sih. Maksudnya jadi karakternya berkembang gitu. Kalau yang ketiga mah ya emang karena biar cepet aja kali. Iya, terlalu cepet kalau yang ketiga. Aja, bahkan dia nganterin rudal pun terlalu cepet sih kalau buat aku ya. Bener, dan masalahnya filmnya kan udah lama juga ya. Jadi kayaknya emang itu dia soal pacing ini agak dodoran gitu. Kalau enggak mah mungkin bisa tersampaikan dengan baik tuh semua gitu ya. Soalnya aku tuh karena yang pertama dan kedua tuh bagus eksekusinya, jadi aku mendambakan aduh apa nih ketiga gitu. Aduh apa nih keempat, tapi ternyata ya ini sih. Iya betul. Tidak sesuai ekspektasi. Kurang konsisten ya ininya, naik turun gitu lah. Kalau kalian kangen film-film spionase yang klasik, mungkin ya ini bisa lah jadi alternatif ya. Terutama tadi ya ngingetin aku ke Jason Bourne sama Mr. Robot dikit. Aku sih suka seru-seru aja dan banyak orang-orang tua yang nonton. Jadi kayak iya seru-seru emang. Kamu, aku kan nemenin kamu. Aku kasih 7 kompas per 10. Mantap. Kamu? Aku 6,5 lah ya per 10. Masih enjoyable kalau kalian tidak berekspektasi yang aneh-aneh gitu ya. Ini simple aja gitu. Tapi aku sedih sih John Bentalnya nggak ada, cuma 2 scene. Soalnya justru dia itu yang ini, yang memberi kesadaran ke karakter utama. Iya sih, tapi aku menantikan dia karena di trailer tuh ada gitu. Jadi aku berharap namanya The Bear lagi. Sebel nggak? Iya. Jadi aku nungguin dia gitu loh, dan dia pun beneran di trailer doang dong, dan sedikit lah ada lah. Itu ngejual sih dia ada di trailer. Kalau kalian udah nonton, komen ya menurut kalian gimana untuk The Amateur ini. Apakah kalian suka film-film spionase low-key kayak gini ya, bukan yang bombastis? Kalau ada yang kurang juga silakan komen aja. Yes. Dan jangan lupa isi skor dan reviewnya di skorfilm.com. Iya. Aku belum pula. Ya udah isi. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja. Like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snacktrip. Kalian bisa join membership Snacktrip juga, silakan. Dan ya udah, kita ketemu lagi ya di film-film menarik minggu depan. Apakah ada? Semoga ada ya. Tapi kayaknya ada lah. Panjang ya, Bun. Ya udah, bye-bye. Bye.